wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa supaya pelajaran hari ini dapat kita terima dengan lancar dan langsung masuk Ke dalam Oke. Ketua kelas silakan disiapkan untuk doa. persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mutahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Baiklah anak-anak. Selanjutnya kita baca bersama-sama. Ini adalah bacaan tadarus ya. Kelihatan dari kamu? Al-Baqarah ayat 38. Bersama-sama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Terima kasih. Semoga kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami oleh kalian semua. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Inilah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Langsung angkat tangan saja ya. Ya, sudah. Afiska, Aisyah, Altria, Alvina, Angelika, Anissa, Aulia, Aulia lagi, Bella, Hadir. Citra, Hadir. Dania, Bella, Desi, Devika, Devina, Devina Faza, Dewi Erna, Eka Nurmala, Eka Siti, Elsa Rosalina, Etika Ina Ilmana, Evi Permata, Fajarul, Fania, Hani Reza, Arina. Oke, terima kasih masuk semua ya hari ini ya. Ya. Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Pertanyaannya, ada berapa macam takdir? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu, Ya, silakan. ada dua. Yang pertama takdir mu'alaf dan yang kedua takdir mu'alaf. Oke, betul. Pertanyaan yang kedua, apa contoh takdir mu'alaf dan apa contoh takdir mubrom? Saya Bu, Ya, Contoh silakan. Yang keras, kalian yang keras. contoh takdir mu'alaf seperti kekayaan, kepandaian, prestasi, kesehatan. Untuk contoh takdir mubrom yaitu kematian, jodoh, jenis kelamin, dan hari kiamat. Betul? Betul. Oke. Oke. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan Qadar. selanjutnya akan saya tunjukkan gambar. Ya kan? Gambarnya ada di sini. Oke, ada 1, 2, 3, 4 gambar. Anggap saja ini 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, manakah sikap yang iman kepada qada dan qadar? 1, iman apa boten? Qadar. Kenapa boten? Ini Iman dan iman. Karena apa? Bekerja Karena Bapak tani berusaha, bekerja, mencari rezeki, itu adalah salah satu tanda iman. Yang kedua, orang apa ini? Sholat. Berdoa, itu adalah salah satu contoh tanda. Ketiga, mendorong batu. Maka dari berusaha, berarti dia iman kepada qada dan qadar. Nah, gambar yang keempat, kenapa itu? Berarti dia iman karena tidak ada Oke, gambar selanjutnya seru nih. Kayaknya tidak bisa di full ya. Yang pertama adalah nelayan. Seorang nelayan berusaha apa tidak? Berarti tujuannya dia memang iman kepada dan qadar. Yang kedua, qadar ya. Bisa lebih kalau bunuh diri. Usahanya yang mana ya kira-kira? Usahanya mencari sensasi. Mencari sensasi. Setelah itu mati terus. Jadi yang kedua adalah sikap putus berarti tidak berusaha dan tidak beriman kepada qada dan qadar. Ini biasanya yang terjadi sama anak-anak ketika dapat PR ya. Iya. Cuma gini aja loh, Bu, nggak sampai sini opo. Nggak apa-apa, cuma pusing aja kan. Setelah itu kan dikerjakan. Gambar yang terakhir ada seorang penjaga. Ini contoh beriman apa tidak? Iya. Oke, contoh beriman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari gambar-gambar ini? Tidak.
yang berkaitan dengan iman, kodok, dan qadar. Film apa itu? Cinta Suci Zahrana. Cinta Suci Zahrana. Oke, kita kena diklik. Suaranya nggak keluar ya? Nah, Nikon. Silakan menonton video yang sudah saya ini. Nanti kalian akan saya bentuk berkelompok ya. Pertanyaannya, yang pertama tulis pendapat kalian. Bagaimana seandainya kalian menjadi Zahra? Yang kedua, apakah kejadian Zahra ini adalah sebuah takdir? Kalau iya, itu takdir apa? Kubro apa mu'alaf gitu ya? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi takdir itu? Sampai tulis semua, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Satu kelompok maju satu orang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Barangkali corak hiasannya ya Mbak. Coba ada ndak ya yang bisa menimbulkan wibawa? Nah. Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam Bu Rana. Iya. Alhamdulillah saya baik. Saya mau minta maaf Bu, kalau saya nggak bisa hadir ke acara pernikahannya Bu Rana. Iya, Nina sudah memberitahu saya. Iya, Nina. Nina? Iya Ibu Rana. Nina memang akan menikah di hari yang sama dengan Ibu Rana. Tapi bukan dengan saya Bu. Loh, lu bukan nikah sama kamu, lu dengan siapa? Dengan orang hebat. Alhamdulillah. Saya pikir Nina itu pacar kamu loh Hasan. Aduh, Ibu Rana itu udah salah sangka Bu. Jadi gini Bu, Nina itu adik paling bungsu dari ayah saya. Nah, seharusnya saya itu panggil dia Bibi. Tapi karena umur saya jauh di atas dia, makanya dia panggil saya Mas. Iya Bu, iya. Iya, dia orangnya memang kocak Bu. Dia malah ngaku-ngaku kalau dia pacar saya. Katanya sih supaya saya nggak diganggu sama cewek jahil. Oh, lalu Hasan sendiri kenapa nggak bisa datang? Di Malaysia? Iya Bu Rana. Iya, saya sedang mengerjakan proyek di sini. Iya, sekalian buat nyari prospek baru buat melanjutkan kuliah. Oh, bagus itu San. Tapi jangan sampai terlambat nikah loh. Yeah. So you can move from this part to this part ya. Yeah, that's all. Okay, thank you. Yeah, welcome. Halo. Halo Bu Rana. Halo. Iya, iya Bu, saya dengar Bu. Iya, iya, iya. Insya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam. Sudah Pak, duduk saja. Nanti capek. Siapa bilang capek? Kerja gini aja kok capek. Nah, Pak. Penyakit jantung seperti itu tidak boleh banyak capek, Pak. Gak apa-apa. Pak. Kenapa? Sangat jantung ya, Pak. Sekarang ini, kalau tegang sedikit saja, dada saya langsung sakit. Korban tertabrak kereta api, Pak. Gimana?
di perlintasan kereta api di arah Galileo Merangin. Data-datanya ada? Masih dicari sama perawat. Korbannya masih hidup? Tadi di ambulan masih merintih-rintih manggil nama orang, mungkin istrinya. Berarti masih hidup ya? Masih hidup. Korban sudah meninggal, Pak. Ini dompetnya. Rahmat. Kenapa ini? Selamat malam, Pak. Malam. Bisa kami bertemu dengan Ibu Zarana? Oh bisa. Silakan masuk. Terima kasih. Ada apa, Bu? Ada apa? Munajat kemana? Pak Munajat lagi di musola. Ada apa, Bu? Ada apa? Susul. Ibu, ini sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit. Kita cek, Dok. Sudah meninggal, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana perkembangan Zarana, dokter? Sedikit perlu waktu. Shock yang dia terima terlalu besar. Kalaupun hari ini dia bisa siuman, sebaiknya jangan beritahu dulu tentang kondisi bapaknya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Di sini. Waalaikumsalam. Lina, kami jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Bu. Lin. Rana. Yang penting sekarang aku sudah tenang. Anak-anak sudah diurus kakek neneknya di Ungaran. Kamu beruntung, Lin. Kamu punya suami yang baik, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang bahagia. Sedangkan aku, suami saja aku tidak punya, Lin. Sudahlah, Rana. Hanya belum saatnya saja. Entahlah, Lin. Sepertinya harapanku sudah pupus. Istighfar, Rana. Tidak boleh pupus harapan, Rana. Karena masih banyak hamba Allah di muka bumi ini yang diuji dengan ujian yang jauh lebih besar. Mas Sidik nanti kasih kamu buku bagus. Buku apa? Arsitektur? Bukan. Tapi buku yang kamu perlukan untuk saat ini, judulnya Al-Fawaid. Buku yang sangat bagus, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cocok buat keadaanku sekarang, Lin. Insya Allah. Semoga kata-kata hikmah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa menenteramkan hati dan pikiranmu. Amin. Lihat ibumu. Ibu tidak tergoyahkan oleh keadaan yang begitu berat. Bukan karena ia pandai, tapi karena beliau bertakwa.
Selamat siang, Ibu Rana. Selamat siang. Bu Rana, atas nama Sivitas Akademika dan saya pribadi, mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum berdua diterima di sisinya. Rana! 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 Rana, bangun! Rana! Kayaknya saya pernah dengar pasien ini. Insinyur Dewi Zahrana, arsitek, Bu. Kabarnya dia pernah jadi dosen juga kok, Bu. Bahkan teman-temannya dari Fakultas Teknik kemarin juga mengunjunginya kemari. Dari Universitas Mangunkarsa? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Setahu saya, dia ini wanita yang sangat pandai. Selain lulusan S2, dia juga memperoleh banyak penghargaan, Bu. Oh, Maka dari itu, saya berpikir mungkin dia memerlukan pertolongan dari seorang psikiater yang hebat seperti Ibu Dr. Sulaika ini. Ya, yang mampu berdiskusi dengan Bu Zahrana. kalau begitu saya nggak akan ajak dia berdebat. Tapi Allah, kalau Pak Rahmat akan melamar anak saya, insya Allah akan saya setujui. Alhamdulillah. Ini Zahra yang ini ya. Alhamdulillah Pak Juliana. Kelompok yang kedua. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Mahdani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari film Suci Cinta Zahrana. Yang pertama, bagaimana seandainya kita menjadi Zahrana? Melalui film ini, seandainya kita menjadi Zahrana, saya merasa bangga sebagai sosok seorang wanita yang cerdas dalam mengejar karirnya hingga bisa kuliah di luar negeri, berbakti kepada orang tua, dan memiliki kepribadian yang memiliki pasangan dari sisi agama. Dan setelah melalui berbagai macam ujian, rintangan, dan musibah, tetapi Zahrana bisa menghadapi semua ujiannya itu dengan bersabar, ikhlas, berserah diri, dan terus berdoa. Yang kedua, apa ini merupakan takdir? Kalau iya, takdir apa? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi takdir tersebut? Iya, termasuk takdir. Dalam film Cinta Suci Zahrana terdapat takdir mualaf. Dan sikapnya kita harus bersabar dan diharuskan untuk selalu berusaha untuk ikhtiar dan terus berdoa serta tawakal dalam menunggu keputusan dari Allah SWT. Sesungguhnya takdir mualaf adalah takdir yang terbaik untuk hambanya. Ada pertanyaan dari sini untuk kelompok 1? Tidak. Tidak, bisa dilanjut ke kelompok 2 ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di kelompok 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang menganalisis tentang film Cinta Suci Zahrana. Pertanyaan yang pertama, bagaimana seandainya kita menjadi Zahrana? Pertanyaan kedua, apa ini merupakan takdir? Kalau iya, takdir apa? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi takdir tersebut? Jawaban nomor 1, jika kita di posisi Zahrana merasa tidak sanggup untuk bertahan melalui semua ujian ini, tidak ada seorang pun
bangga sebagai sosok seorang wanita yang cerdas dalam mengejar karirnya hingga bisa kuliah di luar negeri, berbakti kepada orang tua, dan memiliki kepribadian yang memilih pasangan dari sisi agama dan akhlaknya. Di sisi lain dalam kehidupannya, meskipun cobaan demi cobaan telah menghampirinya, dia tetap sabar dan berusaha menenangkan hati kedua orang tuanya. Sedangkan untuk nomor 2, ia termasuk takdir mu'alaf. Untuk menghadapi takdir ini, meskipun manusia telah ditentukan takdirnya dan pernah putus asa, kunci kehidupan manusia adalah harus tetap bersabar, tidak juga harus terburu-buru, tawakal dan ikhtiar atau berusaha untuk selalu menjadi baik. Karena semua itu akan didapat pada waktunya dan juga keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Dari film ini terdapat hikmah bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya dan kehidupannya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Oke, jadi kesimpulannya dari semua kelompok yang maju tadi, yang pertama adalah kalau kita mengimani qada dan qadar, kita harus bersikap optimis. Oke. Optimis itu apa? Optimis adalah suatu harapan yang ada bahwa segala sesuatu itu akan berjalan menuju kebaikan. Jadi optimis itu boso kasarnya pede, gitu kan ya? Saya harus optimis, saya harus pede, saya harus bisa memperjuangkan gitu. Yang kedua adalah ikhtiar. Yang sudah dijelaskan sama kelompok 2 tadi. Ikhtiar adalah usaha bersungguh-sungguh dari seorang hamba, dari seorang manusia untuk memperoleh apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah doa. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha bohong, zero, kosong. Selanjutnya yaitu kelompok 4 tadi tawakal. Setelah semua dilakukan, terakhir adalah bertawakal, berserah diri kepadanya. Yang penting wis berusaha, wis berdoa, karek ngenteni hasilnya. Ya, kita pasrahkan saja semua sama Gusti Allah. Oke, selanjutnya saya beri evaluasi. Ada beberapa soal, 5 soal untuk tiap kelompok, ya. Satu kelompok, 1 lembar soal. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Oke, terima kasih, dikumpulkan ya. Dikumpulkan dulu, selesai tidak selesai dikumpulkan, tapi 5 soal masih selesai. Selesai kok. Oke, kesimpulannya apa hari ini? Ketika kita beriman kepada qada dan qadar, kita harus mempunyai sikap optimis. Yang kedua, ikhtiar. 3, doa. 4, tawakal. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Yang mana yang bagian menyenangkan? Nonton film. Nonton film, apalagi? Presentasi. Bisa presentasi, apalagi? Bisa tanya jawab, apalagi? Menambah wawasan. Ya, menambah wawasan, apalagi? Banyak gambar. Oke, terima kasih ya. Ya, kita akhiri dengan bacaan wal asri ya. Semoga pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam pemikiran kita masing-masing dan semoga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wal asri. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak hari ini.